Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma ba'du. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati tuan rumah, entah namanya siapa yang enggak tahu. Ada enggak tahu? Yaudah dia itu deh. Ya, kita hormati. Dan juga para habaib yang ada, Habib Umar Segap, atau Habib Mustafa Ali Drus, Habib Jendan, lalu tadi kata ada Habib Jul Banahsan, betul? Iya. Basyeban. Basyeban jarang di Indonesia. Ada cuma jarang. Ada dulu Habib siapa itu, pasukan Katak. Habib apa tuh yang udah meninggal? Basyeban. Yang Semarang apa mana tuh? Surabaya. Anaknya ada di Jakarta, si Fatur Rahman. Ada di Lubang Buaya tinggal. Iya, Basyeban. Jarang tuh. Ada cuma jarang. Kalau Ali Drus, Al Habsyi kan ente semua tahu deh, itu ngerti. Al Pukat ya lu ada. Dan yang Anda hormati yang udah 2 kali ketemu Ustaz Ridho. Dan sama yang sering ketemu tuh makan bareng Ustaz Ramdhani. Alhamdulillah, masya Allah, terbilah pengajian sebulan. Bukan pengajian, ini kegiatan bulanan, betul nggak? Cuma ya di atas namakan pengajian. Tadi Ustaz Ridho tuh ceramah ya, di antara tentang kecintaan Rasulullah Muhammad SAW. Tuh ngerti? Yaitu waktu Rasul lagi khutbah, kata ada orang datang nanya, ya Rasulullah kapan kiamat? Itu betul. Tuh ngerti? Artinya jawaban Rasulullah itu jawaban yang tidak pernah sesuatu para sahabat bergembira melebihi kegembiraan yang mereka dengar saat Rasul menjawab pertanyaan orang tadi. Jadi Rasul ditanya, ngerti ya? Rasul lagi khutbah Jumat nih, yang nanya orang Badui itu, ngerti ya? Orang Badui itu orang polos, tuh, ngerti? Dan perilaku dia yang dianggap kurang pantas, sama Rasul nggak dianggap kurang ajar, karena dia orang polos, lugu. Rasul lagi ceramah, ya Rasulullah kapan kiamat? Bujuk udah. Itu kan itu pertanyaan gila itu, pertanyaan gila ente. Kapan kiamat? Tuh ngerti? Rasul diam, tuh ngerti? Sampai ketiga kali, ya so kapan kiamat? Kata Rasulullah, mada a'datta lidzalik. Ente siapin apa? Ente nanya kapan kiamat, persiapan ente untuk menghadapi kiamat apa? Itu huru-hara yang mengerikan. Nabi Ibrahim ketakutan, Nabi Adam mundur. Ente nanya kiamat kapan? Bujuk lu, nekat lu. Oh, kata orang Pancoran. Udah, dia bilang, Rasulullah, aku nggak punya persiapan apa-apa pada kecuali kecintaanku kepada Allah dan Rasulnya. Tuh, kata Rasulullah, anta ma'aman ahbabta. Kamu bersama orang yang kamu cintai. Itu waktu dia nanya, itu sama sahabat diomelin. Gila lo, kata kita. Diomelin nih orang, karena pertanyaan itu ngaco. Tuh ngerti, gue lagi mikirin dagangan belum laku. Lu nanya kiamat kapan? Tuh ngerti. Begitu dengar jawaban Rasulullah, tuh diantara Sayyidina Anas bin Malik kalau gak salah. Tuh ngerti, gak pernah kami bergembira dengan sesuatu yang datang dari Rasulullah melebihi kegembiraan kami ketika mendengar jawaban Rasulullah, anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang yang kamu cintai. Tuh kan kita tanya Rasulullah, ente punya apa? Enggak, Rasulullah aneh gak banyak persiapan. Sholat aneh gak seperti yang lain. Puasa aneh gak banyak. Sedekah aneh kagak, udah nanti orang susah. Tuh ngerti? Tapi aku cinta Allah dan Rasulnya. Tuh ngerti? Kata Rasulullah, anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang yang kau cintai. Langsung sahabat bersorak gembira. Mungkin kalau boleh tepuk tangan, mereka tepuk tangan. Tuh dengar jawaban Rasulullah, engkau bersama orang yang kau cintai. Ingat ya, ngaku cinta sembarangan gak diterima sama Allah. Tidak diterima. Rasul benar dengan jawabannya. Cuma ingat, kalau ente ngaku cinta kepada Rasulullah, ngerti? Apa bukti cinta ente kepada Rasulullah? Apa ente menghidupkan apa yang Rasul banggakan? Itu syariatnya. Kebanggaan Rasulullah ketika syaratnya dihidupkan ya. Ilmu hayatul Islam. Ilmu syarat agama itulah yang menjadi hidupnya ajaran agama Islam. Tuh, kita belajar ilmu apa kagak? Nuntut ilmu apa kagak? Tuh, ngerti? Apa yang menjadi kewajiban kepada Allah Ta'ala kita peduli apa kagak? Ngerti ya? Sebab hidupnya Islam bergantung ilmu. Islam datang dengan ilmu. Rasulullah diutus oleh Allah Ta'ala membawa ilmu. Tuh, Rasulullah berdakwah ke sana kemari menerangkan ilmu. Tidak ada perbuatan dalam Islam sejak Rasul diangkat menjadi Rasul
kecuali setelah 11 tahun beliau menjadi Rasul. Ingat ya, sholat dalam Islam gak ada melainkan setelah Rasul pulang Mi'raj. Rasul diangkat oleh Allah menjadi Rasul berapa? 40 tahun. 40 tahun. Sejak 40 tahun diutus menjadi Rasul, gak ada sholat, gak ada haji, tidak ada puasa, tidak ada zakat, tidak ada perang. Yang ada apa? Ilmu yang bisa menanamkan keyakinan di hati mereka bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak kalian sembah kecuali Allah. Dan orang yang menyampaikan akan ketuhanan Allah telah di hadapan kalian, dia sebagai utusan Allah Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi. 11 tahun itu Rasul tanam keyakinan. Dengan ilmu. Ketika 11 tahun yang itu masa dibilang amul hazan, hari kesedihan, Rasul dijemput oleh Allah Ta'ala melalui malaikat Jibril dengan membawa kendaraan buruk diberangkatkan Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Pulang bawa perintah sholat yang 5 waktu. Tuh nanti sahabat nggak tanya Rasul manfaat, nggak ada. Tuh. Karena apa? Karena mereka udah ditanam keyakinan Rasulullah dengan ilmu 11 tahun. Jadi sebelum perbuatan ilmu dulu. Jadi kalau orang mari kita contoh akhlak Rasulullah. Rasulullah dalam mempraktekkan akhlaknya membentuk manusia dengan ilmu. Tuh, dari ilmu baru ada perbuatan. Perbuatan yang didasari ilmu tidak menjadikan jenuh pelakunya. Kita setiap maulid diterangkan keanggunan Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi wa alihi. Yang jelas tidak ada manusia dari sejak zaman Nabi dan kiamat mampu mensifatkan keanggunan Rasul secara tuntas. Wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafnaz zamanu wa fihi malam yusuf. Gak ada yang mampu. Seandai kata lautan yang ada di alam dunia dikumpulin untuk jadi tinta, tangkai-tangkai pepohonan yang ada di alam dunia digunakan sebagai pulpen, kertas-kertas yang ada di alam dikumpulkan lalu diisi untuk memuat sifatnya Muhammad SAW, tinta yang diumpamakan sebagai air laut habis, tangkai-tangkai semua udah rusak karena udah dipakai segala macamnya, tetap keanggunan Rasulullah belum tuntas disifatkan. Allahumma sholli alaihi wa alihi. Kenapa? Karena yang mensifatkan kemuliaan diri Muhammad Allah langsung. Tidak ada sesuatu yang berkaitan dengan Allah binasa. Allah telah bersifat kekal. Yang jadi masalah ente sama aneh sama setiap tahun hadir maulid. Betul gak? Bahkan kata Ustaz Ramdhani, nanti sehari bisa ada 3 tempat. Iya benar. Tuh nanti apalagi menjelang Rabiul Awal ya. Ada yang bikin maulid habis subuh. Ada yang habis zuhur. Ada yang habis asar. Ada yang habis isya. Ada yang gak kebagian jam 3 malam tapi gak ada yang hadir. lu siapa lu meniru orang soleh bikin maulid tengah malam? Kalau orang soleh ada aja yang hadir, ngerti ya? Tuh. Ini kan kayak Allahyarham Habib Ali Segaf. Itu kan jam 3, jam 2 orang udah kumpul. Ngerti ya? Iya, meninggalkan nikmat tidur sesaat. Tuh, ngerti? Kenapa? Karena ada contoh dari mereka, dari dia yang bikin maulid. Tuh, ngerti? Habib Alinya diundang orang subuh datang. Tuh, ngerti? Nyampaikan ilmu lalu maulid segala, sehingga ketika beliau menghimbau untuk hadir segala macamnya, orang tergerak hatinya. Karena ada keteladanan dari almarhum al-maghfurlah Al-Habib Ali bin Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf rahimahullahu taala rahmatullahi wabarakatuh wa ghafarallahu wa nafa'ana bihi fid dunya dan taqabbalallah. Tuh. Lalu setiap maulid juga kita terangkan keutamaan salawat. Tadi Ustaz Ridho juga terangkan tentang keutamaan salawat. Tuh nih, yang beliau kutip dari kitab As-Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu taala rahmatullahi wabarakatuh wa nafa'ana bihi jami' fid din wa darna min taqabbalallah. Tuh nih, itu salawat enggak ada tandingannya. Ngerti ya? Ente hidup sumpah, punya masalah, picik rezeki. Tuh ngerti? Mentok dalam menghadapi permasalahan. Ngerti? Enggak ada solusi yang cepat untuk Allah berikan ente keluar dari masalah kecuali salat kepada Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi wa alihi. Tapi maaf, kita sering diterangkan ini, pulang udah selesai habis. Tuh ngerti? Dari apa? Karena nggak ada yang bisa menggerakkan kita untuk mengamalkan dan untuk melaksanakan apa yang kita terangkan kecuali dengan ilmu. Tuh, jadi untuk kita bisa tumbuh kembangkan kecintaan di hati kepada Rasulullah, Allahumma jalan ilmu dulu. Semua dengan ilmu. Nggak mungkin Habib Ali sebelum maulid sekonyong-konyong ngarang maulid, nggak mungkin. Tuh ngerti? Cari tahu derap langkah perjalanan dari lahir apa. Tuh ngerti? Kok tahu bisa ngarang maulid? Kau bisa mensifatkan Rasulullah sejauh yang Allah bukakan mata hati dia melihat keanggunan Nabi besar Muhammad SAW dari ilmu.
Tuh nih, dijalankan ilmu sejak kecil alif ba ta terus segala macam sampai ilmu wudu, ilmu sholat segala macamnya. Terus belajar menjaga hati dari sifat-sifat yang Allah murkai dan menghias hati dengan sifat yang Allah Taala ya cintai, ridho segala macamnya. Tuh dari situ tuh tirai-tirai yang mendindingi dia akan keanggunan Rasulullah Allah Taala buka satu demi satu. Makanya setiap orang soleh wali Allah beda-beda memuji Rasulullah. Nggak ada yang sama. Tuh nih, Maulid Simtud Durar, Maulid Diba, Maulid Azab, Maulid Barzanji. Boleh, lagi Maulid Sayyidina Habib Umar bin Muhammad bin Hafiz Ad-Diya'ul Lami. Kalimatnya lain-lain. Tuh meskipun inti sama memuji kaum Muhammad SAW. Tuh kenapa? Karena orang itu Allah gerakkan hatinya memuji Rasulullah lalu keluar lewat lisannya, itu tergantung dari sisi mana dia meneladani Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah ini sifat keanggunan yang paling sempurna. Tuh, fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaggan an zainil wujud. Tuh, enggak ada perilaku, tingkah laku, akhlak, budi pekerti ya di diri manusia yang terpuji, melainkan itu semua titipan dari Muhammad SAW. Itu hanya dia, misalnya nih ente orang mulia, ente dengan harta yang Allahu Akbar, Allah kasih ente kemurahan tangan. Berbagi kepada lingkungan di mana ente tinggal, tidak mengharap pujian mereka. Tuh ngerti? Berarti ente punya sifat kemuliaan. Apa? Karunia yang Allah berikan kepada ente dengan makmur rezeki, ya, menjadikan ente ringan tangan berbagi. Dengan tidak mengambil keuntungan pribadi dari mereka yang ente salurkan rezeki ente. Enggak mengharap pujian, enggak berharap apa. Ente mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada ente itu bagi orang. Rasulullah lebih mulia dari itu. Ente bisa berberi sama orang 10.000, 5.000 segala macam, maaf, uang kas ente di tabungan masih miliaran. Oh, ngerti? Tapi ente punya sifat mulia. Sifat mulia yang ada di diri ente dalam bentuk mau berbagi dari kebenaran rezeki yang Allah berikan kepada ente, itu lemparan dari setitik lautan kemuliaan Rasulullah. Lalu ada orang dengan segala macamnya jalan, orangnya baik segala macam, tapi dicibirkan sama orang, dihina sama orang, nggak ngebalas, nggak tahu nih? Itu sedikit dari lautan kemuliaan Muhammad SAW yang tak pernah membalas siapapun orang yang menghinanya ketika itu berkaitan dengan pribadinya. Tuh ngerti? Jadi nggak ada ente lihat orang mulia, orang hebat, orang segala macamnya, Allahumma itu mutalaggan an zainil wujud. Arti mutalaggan tuh ya dikasih. Ngerti? Berarti ada tuh perilaku dia yang mencontoh Rasulullah. Tuh ngerti? Mana yang lebih kuat sifat meladani dia kepada Rasulullah, di situ dia Allah berikan kemuliaan. Makanya nggak ada orang baik di mata agama pangkat derajatnya sama. Tuh ngerti? Kelebihannya sama, nggak ada. Aneh dengan sekadar ilmu ngajar. Tuh ngerti? Kelebihan aneh mungkin di mata ente bagaimana wallahu a'lam bishawab. Tuh ngerti? Ustaz Ramdhani lain lagi kelebihannya. Tuh ngerti? Ustaz Ridho lain lagi kelebihannya. Tuh ngerti? Banyak orang-orang alim soleh yang kita lihat baik ya maupun kelebihan itu beda-beda. Tuh ngerti? Karena beda pula tuh mereka tuh ngerti dalam sisi mencontoh dari Muhammad SAW. Beda. Tuh, jadi semua yang akan kita dapati dalam bentuk kemuliaan itu sebenarnya tetesan dari lautan kemuliaan yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi wa alihi. Tuh, jadi maksudnya setiap tahun tadi Ustaz Ramdhani jelasin tuh tentang Rasulullah. Tuh ngerti? Dari pusar ke atas Sayyidina Hasan, dari pusar ke bawah Sayyidina Husain. Itu memang benar. Kan begitu. Cuma setelah itu kita hilang, habis sudah pulang. Tuh ngerti? Kenapa? Karena kita enggak melanjutkan setelah acara baik Maulid, Isra Mi'raj atau kegiatan keagamaan ya untuk melaksanakan apa yang Rasul wajibkan atas diri kita, yaitu nuntut ilmu. Dan jangan pernah ente menghadapi dua permasalahan yang dua-duanya baik, satu ilmu, satu zikir, satu Maulid, satu segala, melainkan dahulukan ilmu. Ana tadi mau kemarin ingat satu kitab, yang kitab juga disebut oleh Ustaz Ridho tadi. Ustaz Ridho tadi menyebut kitab Tanbihul Ghafilin. Tadi ana habis mandi, wudhu segala macam, ana langsung ambil kitab Tanbihul Ghafilin. Karena ana pernah lihat di situ keterangan dari salah seorang tabiin. Tahu tabiin? Tabiin adalah seseorang, tahu ngerti? Yang ya dalam hal keimanan, keislaman, keihsanan, ya tuh mencontoh orang yang bertemu dengan Muhammad SAW. Dia nggak ketemu Rasulullah, tapi dia beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang akan terjadi setelah kematian. Keimanan di hati dia nggak didapat dari mulut Rasulullah, tapi dia dapat dari orang yang bertemu dengan Muhammad SAW, yang disebut dengan sahabat. Dia namanya tabiin. Ada seorang imam tabiin besar, Allahu Akbar. Nggak ada orang berilmu nggak kenal nama dia, kecuali orang berilmu di TV nggak kenal nama mereka. Orang berilmu di TV kenalnya profesor dari Chicago.
Iya benar. Iya benar. Orang berilmu di TV, ente dengerin TV itu acara keagamaan, mau siapa kek, jarang teh nyebutin Abdul Haddad, jarang. Nggak kenal mereka. Tuh ngerti? Nggak Allah kasih tenaga mereka menyebutkan nama orang mulia di mata Allah. Dengan titel ulama, kiai, profesor, nyebutnya di Amerika waktu itu ada profesor najis. Anda diundang dalam acara keagamaan, Anda mengagungkan kelebihan orang kafir. Setiap wali lo profesor. Setiap wali lo profesor. Kan arti profesor tuh orang yang menemukan. Ngerti? Dari hasil penelitian dia bilang, ngerti? Cari wali Allah nggak bisa memberikan ente jalan keluar dari perasaan yang dihadapi. Tuh ngerti? Dia bisa. Tuh ngerti? Yang nggak ada di otak ente ketika ente datang nih. Oh ente begini nih baca doa ya. Bujuk selesai masalah. Tuh ngerti? Kita buntu segala amal gampang. Tuh ngerti? Makanya kata Abdul Haddad, fasallim li ahlillahi fi kulli mushkiri ladaihim wadihun bil adillati. Serahin ente punya urusan kepada orang-orang yang dekat hubungan mereka kepada Allah. Fi kulli mushkili, dalam setiap kesulitan yang kita hadapi. Tuh makanya kita disuruh mendekatkan diri kepada orang soleh baik yang masih hidup ataupun yang udah meninggal. Tuh ngerti? Caranya apa? Apa yang mereka perbuat semasa hidup ada kesamaan sama kita. Mereka waktu hidup apain sih? Mereka waktu hidup tuh nih peduli sama apa yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Tuh ngerti? Memperhatikan sholat yang 5 waktu. Tuh nih, pantang mereka buka aurat ketika keluar rumah ke sana kemari. Dan pantang mereka punya mulut berkata-kata yang menyakiti orang, melukai dan segala macamnya. Tuh, ketika kita ada upaya melaksanakan apa-apa yang Allah wajibkan, semampu yang Allah berikan kita tenaga, dan lalu ada hubungan kita dengan mereka, apa ngirim Fatihah, apa kalau rotib hadat kita baca, atau rotib al-atos kita baca, atau tawassul tuh tadi Habib Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus, Habib Bakar bin Abdullah al-Adani. Itu tadi ilahi itu punya Habib Abu Bakar bin Abdullah al-Adani. Itu wali besar itu. Tuh ngerti? Beliau mungkin kurang lebih 800 tahun atau 1000 tahun. Tuh ngerti? Enggak. Ya, kurang lebih 1000 tahun. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah al-Idrus al-Adani. Tuh, itu wali besar. Ilahi bija ilahi tawassa apa ilahi? Tadi ilahi nas'aluk bil ismillah azam. Ana kalau enggak bisa sih. Ilahi nas'aluk bil ismillah azam. Wajahil Mustafa farij alaih. Bismillahi maulana ibtadaina wa nahmaduhu ala na'mahu fina. Itu tawassul. Yang ngarang Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah al-Idrus al-Adani. Tuh ngerti? Yang ketika beliau dihinakan di suatu negara yang namanya Aden. Tuh ngerti? Bukan dihinakan, bukan. Tuh ngerti? Nanti dipandang, ya lu anak-anak. Tuh ngerti? Ngapain sih? Lu mau masuk ke dalam, orang lagi rapat. Yang rapat wali-wali besar, ulama besar. Ente mau iya mau ketemu abah aneh Habib Abdullah al-Akbar. Tuh ngerti? Ente jangan ngaku-ngaku anak Abdullah al-Idrus, jangan dia orang besar. Tuh ente siapa? Aneh Abu Bakar bin Abdullah al-Idrus. Itu di dalam ada abah aneh, mau ketemu abah aneh. Ya ente ngaku-ngaku anak orang besar, ente punya keramat gak? Tetap disembunyi-sembunyi, dipaksa. Ya Allah, ya sama amtir laban walad Abdullah dakhal al-Adan. Langit turunin hujan susu. Maksud langit Allah. Tuh ngerti? Allah Ta'ala kan yang menghendaki awan di langit untuk supaya awan itu mendung lalu hujan. Ya Allah tolong kehendaki awan ini berkumpul tapi hujan susu. Turun susu. Kata orang, iya cukup iya benar lu anak Abdullah benar. Keramat lu enggak tanggung. Keramatnya enggak tanggung, hujan susu. Tuh, ngerti? Sampai sekarang susunya masih ada di Museum Turki. Tapi matanya belum pernah lihat, tapi alhamdulillah berkah suka ada orang ziarah ke sono segala macam. Kan di Turki ada museum Islam. Tuh ngerti? Ada tuh. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah al-Idrus al-Adani. Tuh wirid beliau tuh. Ilahi nas'aluk bil ismil a'zam. Wajahil Mustafa farrij alaina. Bismillah maulana ibtadaina wa nahmaduhu ala na'mahu fina. Tawassalna bihi fi kulli amrin. Ghiyathal khalqi rabbil alamin. Tuh ngerti? Tuh kita tawassal kepada Allah Ta'ala. Tuh ngerti? Siapa Allah Ta'ala? Tuh Rabbil Alamin. Tuhan pencipta alam semesta. Tuh ngerti? Tawassul kita sama Allah Ta'ala. Dengan namanya tadi Bismillah. Terus tuh ngerti? Wabil anbiya. Terus wal malaiku wabi awliya illah wal ulama. Terus tawassul. Berarti kita punya hubungan sama ulama. Punya hubungan sama wali Allah. Tuh ngerti? Nah ketika kita ada masalah. Tuh ngerti? Memohon kepada Allah melalui mereka. Tuh ngerti? Kenapa? Karena mereka orang yang selalu hadir hatinya kepada Allah. Kita lagi doa pikiran kita kemana? Tuh ngerti?
Mereka lagi kelihatan ngobrol sama kita, hati lagi sama Allah. Badannya sama kita yang ngobrol, mungkin bercanda, mungkin ketawa, hati mereka lagi hadir kepada Allah. Sehingga ketika pandangan Allah Ta'ala jatuh di hati mereka, dan di hati mereka ada kecintaan kepada kita, kita dibawa sama mereka kepada Allah. Nggak bakal celaka Anda selama-lamanya. Tuh disuruh membawa dengan orang soleh begitu. Disuruh membawa dengan wali Allah begitu. Tapi sekarang kita susah nyari wali Allah. Kalau orang soleh kita sangka baik banyak. Tuh, kalau wali Allah nggak, karena wali Allah itu orang yang sama Allah dirahasiakan. Nggak? Sebab Allah cemburu ketika walinya dikenali oleh hamba lainnya. Tuh, tapi kita sangka baik ya dia orang soleh. Tahu deh, dia orang Masya Allah. Tahu deh, keturunan Habib Fulan, keturunan Kiai Fulan segala macam. Kita sangka baik. Ini ada seorang tabi'in, namanya Imam Muhammad bin Sirin. Ini abahnya Sayyidina Sirin, sahabat Rasulullah. Ini Sayyidina Sirin sahabat. Dia punya anak namanya Muhammad. Tabi'in, Allahu Akbar. Tahu nggak? Sezaman memang Hasan Basri. Cuma beda kota. Masing-masing kan di Irak. Tuh di Basra. Jadi suatu saat Imam Muhammad bin Sirin, dakhaltu Masjid Al-Basrah. Ana masuk ke Masjid Basrah. Masjid Basrah Irak, tahu ya? Yang sekarang dihancur. Tuh, kotanya hancur, tapi yang pernah memimpin tuh dengan tuduhan otoriter, jasadnya utuh 12 tahun. Tuh Sayyidina Saddam Hussein. Ngerti? Ente tuduh dia pembantai manusia. Ente tuduh dia dengan segala macam tuduhan yang naudzubillah. Tuh nih, karena ente anggap tuh nih dengan kebenaran dia Islam jadi kuat. Tuh nih, sehingga dibuat isu-isu. Tuh nih. Untuk supaya dia adalah orang yang mengjab-jab ham segala macamnya. Ya jasadnya Allah pelihara setelah 12 tahun meninggal utuh. Seakan-akan orang yang baru tidur sebentar. Nggak mungkin kalau dia berperilaku hina, zalim, jasadnya utuh, nggak mungkin. Berarti ada kemuliaan dia yang diterima oleh Allah Ta'ala. Sama di Indonesia kan lagi berjalan begitu. Siapa nih lo yang baik nih di negara Indonesia? Yang dapat meredam orang-orang generasi muda agar tidak berbuat kerugian di masa datang. Lo bakal dikriminalisasi, difitnah, udah diapain kek, dibegal segala macam, dihadang dakwah lo dengan tuduhan model-model. Berbicara lebih segala macam meskipun kebenaran dikenai undangan ITE. Gua nggak ngerti, gua sekolah. Ayat nyata, gua ngerti. Sehingga apa? Sehingga dijadikan orang-orang yang ngerti ilmu agama hati-hati kalau ngomong. Tahu ngerti? Sehingga apa? Dia nggak leluasa menyampaikan kebenaran. Tahu ngerti? Takut ntar ada reserse, ada moto segala macam, rekaman dianggap ujaran kebencian. Palelu ujaran kebencian. Tahu ngerti? Itu kebaikan, keberuntungan, tahu ngerti? Tapi apa boleh buat? Itulah negara kita. Tahu ngerti? Kenapa? Sebelumnya udah terjadi di negara lain. Tuh contoh Irak. Anda kaget Saddam Hussein almarhum tuh jasadnya utuh. Tuh ngerti? Dan itu di YouTube rame itu. Tuh ngerti? Nggak mungkin deh kalau dia bukan orang baik, nggak mungkin. Tuh ngerti? Nggak sembarangan orang ente jasadnya utuh. Tuh ngerti? Kalau para nabi, para rasul jelas. Tuh ngerti? Nggak akan dimakan oleh tanah. Tuh ngerti? Dan orang-orang syuhada nggak bakal dimakan. Para wali Allah nggak bakal, syuhada nggak bakalan. Tuh ngerti? Lah ini yang dikenal kata otoriter, kata pembantah itu. Kok utuh? Tuh ngerti? Ada apa ini? Oh berarti selama ini yang dituduhkan oleh dia dusta. Cari tahu siapa yang menuduh. Oh Yahudi. Oh kapitalis. Tuh ngerti? Oh musuh Allah Ta'ala, musuh Rasulullah. Tuh ngerti? Oh berarti ini orang tuh ngerti? Perbuatannya dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Tuh ngerti? Tapi itulah karena ada kekuatan yang terselubung ya dari musuh Allah Ta'ala. Ya, yang udah menyebar di opini masyarakat, ya, seakan pemimpin dia yang zolim, penindas segala macamnya, ya udah rakyat mengiyakan. Udah tuh kepercayaan tuh presiden dari menteri segala macamnya ngangak lagi mau duit, sogok. Negara kita begitu deh, negara kita lagi berjalan begitu. Sama agama kebaca, lu nggak usah beli koran kemahalan. Laksanain aja nih Rasulullah, kebaca. Nih Imam Muhammad bin Sirin, Dr. Muhammad bin tangan ada jam ngapain ke sana. Masuk di ke Masjid Basrah. Masjid besar Allah Akbar di Irak. Begitu dia masuk dia bilang, "Fara'aitu al-Aswad bin Sari yaghussu 'alan nas." Tuh dia lihat ada ya salah seorang yang sezaman sama beliau, tabi'in juga, namanya Imam Al-Aswad bin Sari. Ngapain? Yaghussu, sedang cerita. Tahu ngerti? Kepada yaghussu 'ala ahli masjid, sedang cerita kepada orang-orang yang sebagai jamaah masjid. Ibarat katanya, tadi Anda masuk lepas nih. Oh ini bukan Masjid Ar-Rahman Ar-Rahim nih. Ya. Tuh. Tahu-tahu habis sholat berjamaah, habis sholat asar atau subuh, tuh ngerti? Ya. Udah, nih Imam Aswad duduk di depan. Ini jamaah nih, jamaah masjid. Tuh ngerti? Cerita dia.
Dulu Nabi Adam, tuh misalnya contoh aja, yang jelas nih Imam Al-Aswad lagi cerita, lagi kisah, tahu kisah ya, menyampaikan hikayat, tuh di masjid nih, Imam Muhammad di sini masuk, tuh ngerti, masuk, ada Imam Aswad tuh bin Sari lagi cerita, tuh ngerti, dulu Nabi Adam ketika Allah Ta'ala keluarkan dari surga, ya, dan dipisahkan dengan Siti Hawa, ya, nggak bertemu 100 tahun. Lalu ketika ketemu, Nabi Adam timbul keinginannya kepada Siti Hawa. Seraya Nabi Adam berkata, misalnya nih contoh, ya Allah kawinkan aku dengan dia. Kata Allah Ta'ala, oh kalau mau kawin juga ada maharnya. Ya Allah maharnya apa? Sholli ala habibi Muhammad SAW. Maharnya untuk anda nikahkan ente wahai Adam dengan Siti Hawa, ente berselawat kepada kekasih ke Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi wa alaihi. Tuh. Ada riwayat mengatakan 10, ada riwayat mengatakan 100. Berselawat Nabi Adam. Dikawinkanlah oleh Allah Ta'ala dengan Siti Hawa. Tuh. Arti, tuh udah begitu cerita tuh. Nah, kata Imam Muhammad wa khalfahu, sedangkan di belakang masjid, jadi begini nih. Ini kan pintu nih, ya, pintu. Itu belakang ada enggak? Tembok ya? Tembok. Ini tembok. Kok tadi panjang ke dalam? Ini contohnya nih pintu tengah nih. Tengah, Imam Muhammad bin Sirin masuk. Berarti ya? Masuk dari pintu tengah. Tuh. Dia lihat ke arah kiblat ada Imam Al-Aswad bin Sari. Tahu-tahu dia lihat, Anda lihat di belakang masjid itu, ya. Al-Faqih, ada seseorang, tuh ngerti? Yang Imam Muhammad nggak sebutkan namanya siapa. Tapi dia Al-Faqih. Orang yang amat sangat luas pengertiannya tentang hukum keagamaan dalam agama Islam. Tuh ngerti? Khalfah ada di belakang. Artinya di ruang belakang masjid. Kan ini bukan waktu rame, bukan waktu Jumat. Kalau kata bahasa orang Hadramut nih atau bahasa sekarang, halakoh. Tahu ngerti? Artinya di sini ada 7 orang. Di depannya ada Ustadz Romdoni. Oh, di pojok sono 8 orang, Ustadz Ridho. Tahu ngerti? Oh, di sono ada lagi, tahu ngerti? Nah, ini di Masjid Basra begitu. Ngerti kan deh? Namanya halakoh tuh. Lingkaran-lingkaran yang di situ ada beberapa orang ya, boleh 10, boleh 100, gak bergantung. Ngerti? Yang mereka situ berkegiatan keagamaan. Tapi Imam Aswad kegiatan cerita. Ngerti? Apa cerita Nabi, apa cerita Rasul, apa cerita tentang masalah-masalah dahulu segala macamnya. Sementara kata Imam Muhammad bin Sirin, di belakang ada ahli fikih. Oh, ada tahu nih orang ahli fikih. Tuh ngerti? Dan ya bersama si ahli fikih tadi, ahlul fikih, orang-orang ahli fikih lainnya. Ibarat kata kiai ngajar ustad-ustad. Aneh dengan sekadar ilmu, Ustadz Romdoni, Ustadz Ridho. Lalu tadi Ustadz Romdoni sebut ustadz siapa tadi dia bilang? Yang dibilang Habib udah apa ganteng aja. Habib kiai siapa tadi? Mu'alim Saipul. Tuh ngerti? Kan beliau lebih alim tuh. Aneh, Ustadz Ridho, Ustadz Romdoni ke sono untuk nambah ilmu. Ngerti deh? Nah, sehingga apa? Tuh, wah Ustadz, ini baca gimana Ustadz? Oh, ini baca begini. Tuh ngerti? Tuh. Aneh sedang mempelajari agama. Ngerti deh? Jadi dianya orang luas ilmu, kita orang yang ada basic ilmu, tuh nih, tapi ingin memperluas pengetahuan ilmu. Tuh, nah itu ada di belakang Masjid Basra. Imam Sirin masuk. Ini Imam Aswad bin Sari. No, ahli fikih. Yatahaddatsuna wa yatadzakkaruna fil fikih. Mereka semua berdiskusi dan bermudzakarah tentang hukum agama. Yang di belakang nih. Tuh ngerti? Wahum fi niyatin ukhra minal masjid. Mereka ada di sisi lain dari bagian masjid itu. Kenapa? Yang di depan Imam Aswad bin Sari. Sisi lain ada orang-orang ada ahli fikih. Dan di seputar mereka orang-orang yang ngerti hukum agama juga. Tapi dia pentolan itu. Iya betul, kiai agungnya sepuhnya. Tuh ngerti? Arti begini. Ada itu di Jakarta namanya Kiai Haji Maulana Yusuf Kamal. Tuh ngerti? Itu Maulana Yusuf Kamal ada pengajian di Masjid Al-Mubarak. Yang ngaji ustadz-ustadz semua. Lihat deh. Yang ngaji ustadz-ustadz semua. Tahu ngerti? Ustadz yang baca kitab. Ntar yang terangin Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf. Adamallahu bagahu fi sa'atin wa khairin wa afiyamin. Tuh, ngerti? Atau ada habaib. Ngerti? Alim Masya Allah. Ngerti? Nah ini habib-habib muda yang udah gak pesantren segala macamnya datang ke sana bawa kitab. Ngerti? Ambil tabaruk baca kitab. Ngerti? Untuk apa? Untuk supaya diperbaiki baca kalau salah. Ngerti? Atau apa? Penjelasan bagaimana kalau nggak paham. Ngerti? Nah, ini Imam Muhammad lihat tuh, bono asli ahli fikih no.
Dan yang di seputar dia tuh emang orang-orang ngerti agama semua. Tuh ngerti? Berarti lagi memperdalam ilmu, menambah ilmu. Udah. Diliatin sama Imam Muhammad bin Sirin. Dia bingung nih. Mau gabung sama sama Al-Aswad bin Sari apa sama ahli fikih? Dia diam. Udah. Farakahtu rakaatain. Maka udah deh. Karena aneh lihat ada dua kelompok. Tuh ngerti? Dia pegang adab masuk masjid. Enggak duduk kecuali sholat 2 rakaat. Maka sholat nih Imam Muhammad bin Sirin. Tuh nih, di antara dua kelompok. Di belakang sono, tuh nanti kalau kita serambi belakang dah. Tuh ada orang di belajar fikih, masuk ke kitab. Tuh ini lagi cerita. Dia sholat 2 rakaat. Tuh, tahiyatul masjid. Falamma faragtu min rak'atain, tatkala ana selesai dari sembahyang 2 rakaat, falam azal ukhayyir fi nafsi. Ana masih bingung, masih diam aja di masjid. Jadi udah sembahyang nih, udah assalamualaikum udah. Dia bingung. Tunggu deh. Bingung nih gini. Kepada siapa ya gue nimbrung ya? Tuh ngerti? Aneh masih memilih dalam diri aneh nih. Mau milih ke siapa ya? Apa aneh gabung di kelompok jamaah yang lagi mendengarkan cerita Imam Aswad bin Sari? Apa aneh ngumpul ke ahli fikih? No. Tuh ngerti? Kalau aneh ngumpul, ya, idza law ataitu Al-Aswad bin Sari fatusibuhum rahmatun wa ijabatun tusibuni rahmatun minhum tusibuni rahmatun ma'hum. Kalau aneh gabung bersama Imam Aswad bin Sari ya dalam hal ya menceritakan orang-orang besar sisi Allah Ta'ala, ya, apa cerita Nabi Adam dan sebagainya, apa cerita keanggunan para sahabat Rasulullah dalam membela dakwah Rasulullah. Tuh ngerti? Wah, berarti di tengah-tengah mereka turun rahmat. Tuh, kalau aneh gabung, maka pasti aneh akan kedapatan bagian dari rahmat yang Allah turunkan. Karena tidak disebut orang soleh kecuali turun rahmat. Sekarang bagaimana yang disebut pimpinan orang soleh dunia akhirat Rasulullah? Allahumma sholli alaihi wa alihi. Maaf, kayak kita tadi tuh nyebut Abu Bakar Adani, Allahumma turun rahmat itu. Turun rahmat. Tuh, ini riwayat Imam, itu turun rahmat. Minta sama Allah, ya Allah tolong rahmat yang kau turunkan berkah di tengah-tengah perkumpulan kami, ada orang soleh yang kami sebutkan. Dan ada orang soleh yang dijelaskan, tolong ya Allah jadikan rahmatnya dalam bentuk hidayah taufik membuat kami sampai kami wafat. Minta sama Allah hidayah taufik. Rezeki udah dijamin sama Allah, hidayah taufik enggak? Tuh ngerti, hidayah taufik udah dipinta. Tuh ngerti? Tapi kata Abdul Haddad, hidayah taufik umumnya tersebar di alam dunia kata Abdul Haddad. Umum. Dan tidak jarang orang Islam yang tidak dapat hidayah. Umumnya orang Islam kebanyakan udah dapat hidayah kata Abdul Haddad. Umum. Mayoritas orang Islam Abdul Haddad, mayoritas. Mereka udah dapat hidayah dari Allah. Tapi yang mereka langka dapati taufik. Kenapa? Taufik kudu dipinta. Kalau hidayah taufik, kalau hidayah. Tiap Jumat yang terdengar hidayah itu dari khutbah. Apa arti hidayah petunjuk? Arti hidayah pemberitahuan. Tuh ngerti? Dalam ajaran agama. Tadi itu yang Ustadz Ridho, yang Ustadz Rom, itu namanya petunjuk. Yang Anda sekarang ngomongin itu petunjuk agama. Tuh ngerti? Keutamaan selawat, itu diketerangkan. Nih selawat begini, itu petunjuk agama namanya. Tuh ngerti? Setelah itu ente minta gak sama Allah, ya Allah beri aku taufik, arti taufik kekuatan untuk melaksanakan apa yang agama beritahukan, keutamaan selawat begitu. Tuh, sehingga apa? Sehingga orang Islam udah umum dapat hidayah, tapi mereka langka yang dapat taufik dari Allah. Siapa orang Islam yang gak tahu nuntut ilmu wajib? Tahu gak? Tahu kan? Dengan ente tahu ente dapat hidayah dari Allah. Taufiknya mana? Mana tenaga dari diri ente untuk melaksanakan apa yang ente tahu agama wajibkan untuk ilmu? Paham gak? Siapa orang Islam yang gak tahu tuh nyolong haram? Korupsi haram. Terus apa lagi? Nyatut bon haram. Tahu gak? Dengan ente tahu itu haram, itu hidayah dari Allah. Tuh nih, minta taufik, ya Allah beri aku tenaga untuk menghindari perbuatan yang menghasilkan uang haram. Taufiknya kata Haddad yang dicabut. Kenapa? Mereka gak mau minta. Taufik perlu kita minta. Kalau hidayah tanpa minta, ini malam ini dapat hidayah. Yang sekarang aneh ngomongin dari awal sampai sekarang ini hidayah. Yang tadi Ustadz Ridho sampaikan itu hidayah. Yang Ustadz Ramli terangkan itu semua hidayah. Semua yang ente dengar di ceramah-ceramah kuitang di mana itu hidayah agama. Kenapa? Karena disampaikan petunjuk agama, ajaran agama, pemberitahuan agama, anjuran agama disampaikan. Tunggu deh. Yang jadi masalah setelah pulang, ada gak upaya ente untuk minta kepada Allah tenaga mengamalkan apa yang tadi ente dapat di petunjuk agama? Tuh, paham nggak ya maksudnya?
Kan itu setiap maulid diterangkan kemuliaan selawat. Setiap maulid. Tahu ngerti? Tapi ente contoh deh hari Jumat. Pernah ente baca hari Jumat dalam satu waktu 100 kali selawat? Tahu ngerti? Ente datang hari Jumatnya, ente baca selawat 100 saya coba. Pernah gak? Kalau belum pernah kan serugi. Tahu ngerti? 3 kali 5 kali lah. Coba hari Jumat 100 pernah gak? Kalau gak pernah kan rugi namanya. Tuh nih. Dengan apa? Dengan dibanding usia kita yang sekarang mungkin 30 tahun, 40 tahun. Tuh deh. Nggak pernah ente mengalami hari Jumat, lalu di hari itu ente memperbanyak selawat minimal 100 saja. Kan sayang kalau nggak pernah. Tuh nih. Sementara hampir setiap keadaan, apalagi maulid segala macamnya, ente diperdengarkan. Tuh nih. Yang keutamaan selawat itu amat sangat besar. Dan tidak ada manusia yang paling dekat dengan Rasul di hari kiamat, melainkan hanya karena banyaknya bersalawat di dunia kepada Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi. Minimal hari Jumat. Tuh. Udah kata Imam Muhammad bin Sirin nih, ana senantiasa masih milih-milih di dalam diri ana nih. Duduk kemana ya? Ana gabung kemana nih? Kalau ana gabung ke Al-Aswad bin Sari nih, tuh nih, yang dia lagi cerita-cerita segala macamnya, di situ pasti akan turun rahmat. Tuh nih, wa ijabah, dan sifat diterima oleh Allah Ta'ala, doa melalui orang-orang yang diciptakan, Allah terima nih. Kalau ana gabung, fatusibuni rahmatun ma'ahum. Maka pasti rahmat yang Allah turunkan, ya kalau anda gabung, anda akan kebagian. Ma'hum, kenapa? Karena anda bersama mereka. Tuh. Wa in ataitu ahlal fiqhi, tapi kalau anda datang kepada mereka yang lagi belajar fikih, yang di belakang tuh, ya, la'alli asma'u kalimatan lam asma'ha min qabl. Tapi kalau anda duduk ke belakang, yang di situ ada ahli fikih dan di seputarnya orang-orang yang belajar agama, tuh nih, yang mereka saling menanya hukum segala macamnya. Kalau anda gabung, jangan-jangan anda akan mendapatkan atau akan mendengarkan satu ilmu, tuh nih, yang anda belum pernah sama sekali mendapatkannya. Wa a'mal biha. Berarti kalau anda gabung ke sono, ternyata anda dapat ilmu, anda dengarkan ilmu yang belum pernah anda dengar sama sekali, akhirnya anda bisa mengamalkan tuh ilmu. Bingung tapi belum dilakukan. Ini masih ragu dia. Tuh ngerti? Kemana ya? Depan, belakang. Depan, belakang. Tuh ngerti? Faroja tuh. Udah karena aneh bingung. Nengok ke belakang, pintu terbuka. Aneh kelulang. Lihat jujurnya ulama. Jujur namanya. Itu jujur. Ngerti? Karena dia bingung. Ini Imam Aswad bin Sari. Ini ahli fikih. Kesini bingung. Kesono bingung. Tapi dua dia jaga asalnya. Tuh ngerti? Yang kita ambil hikmah itu alasannya. Ngerti? Lihat tuh, ketika ente duduk, ada apa tuh? Itu ada apa? Ada ustaz. Ngaji enggak, udah bubar, lagi cerita aja. Dulu masa belajar dia pakai turun rahmat itu. Ngerti? Kalau ente datang ke rumah orang alim soleh, lagi cerita ya. Dulu anda pernah lagi zaman anda belajar di pesantren, tuh datang apa orang alim besar dari Mesir, atau datang orang alim besar dari Hadramaut, atau ente dengerin. Ngerti? Saat itu turun rahmat. Ngerti? Ketika ente ada hajat kepada Allah, ada kebutuhan, ada masalah, cepat ente bertausul kepada Allah Ta'ala melalui rahmat yang saat itu Allah turunkan karena ada orang soleh disebut namanya. Tuh lihat agama gampangnya. Apalagi disebut nama Rasulullah. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi sayyidul awwalin wal akhirin. Tuh. Udah, kalau anda duduk ke ahli fikih, tuh ngerti? Wah. Kali-kali aja tuh ngerti? Anda bisa dapat kalimat, ya mendengarkan kalimat ya yang itu bersendikan hukum agama atau penjelasan agama yang aneh mungkin belum pernah dapat sebelumnya. Dia bingung, tuh ngerti? Farojatu. Udah karena gue bingung gue pulang. Aneh bilang jujur, tuh ngerti? Tapi yang aneh ambil satu, aneh kan orang belajar agama, tuh ngerti? Apalagi ada sebutan orang kepada aneh ustadz, berarti ngerti ilmu agama. Tuh ngerti? Yang anda wajib ambil hikmah di situ apa? Tuh ketika ada orang berilmu ya yang datang ke kampung aneh atau yang aneh sedang datang ke kampung, lalu di situ orang berbicara, aneh nggak boleh gengsi mendengarkan ilmu dia. Kali yang dia sedang bicarakan dalam ilmu, yang dia sedang terangkan dalam ilmu, yang dia sedang sampaikan ilmu, itu ngerti? Ilmu yang belum pernah ente dengar, tuh ngerti? Baik dari guru ente maupun ente baca kitab sendiri. Tuh ngerti kan deh? Tuh, makanya aneh suka nggak mau ceramah aneh duluan, kecuali aneh kepepet ada waktu bersamaan. Aneh takut nggak ngedengerin orang. Tuh ngerti? Atau misalnya aneh buru-buru nih ya,
Buru-buru abis ini mau jalan lagi nih. Tahu-tahu abis anda yang ceramah. Allahumma 10 menit apa 15 anda duduk. Kenapa? Untuk anda manfaatkan dulu tuh pembicaraan orang yang bicara setelah anda. Padahal anda harus buru-buru jalan itu. Tuh, ngerti? Tapi anda takut sombong, ngerti? Ente bicara, ente kepengen orang dengerin. Sekarang orang bicara tentang ilmu, ente kamu dengerin. Tuh, anda ngomong, anda ngalah. Tuh, ngerti? Satu, takut tersinggung. Masa orang ceramah ente jalan? Tuh nih, padahal ngomong, Ustaz Afwan, Ustaz Teta, abis ini anda jalan. Iya gak apa-apa, tapi tetap anda gak jalan. Minimal 5 menit, udah paling sebentar 5 menit ya duduk. Sehingga banyak Ustaz yang, ya Ustaz belum jalan. Enggak, terusin. Tuh, ngerti? Kenapa? Nggak pantas. Tuh, ngerti? Sehingga apa? 5 menit tuh paling sebentar. Tuh, ngerti? Atau kadang 10 sampai 4 jam tuh, itu anda tahan. Apa? Takut. Tuh, ngerti? Takut merasa sombong, na'udzubillah, nggak mau dengar orang bicara ilmu. Tadi ente bicara orang dengerin ya. Kan banyak orang begitu. Tuh, ngerti? Maaf, kecuali dia ada alasan ya. Tuh, ngerti? Ada emang benar-benar apa yang mau ngajar lagi, itu lain urusan. Tuh, ngerti? Kayak aneh terus ada waktu lagi, tapi tetap aneh kadang ngalah dulu deh. Udah, oh yang kan udah tahu deh, udah agak telat dikit nggak apa-apa deh. Tuh. Udah nih kata Imam Muhammad bin Sirin, udah aneh pulang, dia pulang. Enggak duduk di Imam Aswad bin Sari dan enggak duduk di tempat ahli fikih. Farja tuh. Udah. Falamma ja'atil lailah, maka tatkala datang waktu malam. Tuh, ngerti? Fara'aitu fil manam, ana lihat dalam mimpi aneh. Tuh, jadi tadi entah kejadian siang atau sore aneh enggak tahu. Tuh, ngerti? Yang jelas setelah kejadian yang langsung dialami oleh Muhammad bin Sirin, tuh, ngerti? Ya, di masjid tuh tentang kejadian tadi, dia pulang. Tuh, ngerti? Enggak duduk di kelompok ini, enggak duduk di kelompok itu. Dia pulang. Begitu dia pulang sampai rumah, datang waktu yang umumnya kita istirahat, tidur. Atani atin fil manam. Tentu ada orang yang datang kepada aneh di saat aneh lagi tidur. Ngimpi. Oh, ini yang ngimpi orang soleh. Tabiin. Ngerti? Yang tidak mungkin setan mencampuri permainannya. Saat aneh lagi tidur, tentu dalam tidur aneh orang yang datang. Ada orang datang. Wagala. Orang itu berkata. Ya Muhammad. Lau ataita halal fiqih. Lawajatta Jibril jalisan ma'ahu. Muhammad bin Sirin radhiyallahu anhu rahimah. Kalau ente tadi ya di masjid yang ente alami ada kejadian tadi ya, ente mau memilih ya akan satu pilihan duduk kepada orang-orang yang belajar ilmu agama, belajar hukum keagamaan, mencari tahu hal urusan keagamaan ini haram apa sunnah, subhat segala macam. Udah, ente mau sesungguhnya bersama mereka ada malaikat Jibril alaihissalam. Tuh, ngerti? Kenapa? Karena malaikat Jibril menggandrungi orang-orang yang belajar hukum agama. Tuh, ngerti? Lau jalasta, tuh, ngerti? Lau ataita ahlal fiqh wa jalasta ma'hum la wajadta Jibril julusan ma'hum. Kalau saja ente tadi di masjid, tuh nih, dengan melihat dua kubu yang berbeda, dua-duanya baik, tuh ngerti? Maka kalau ente mau memilih duduk kepada orang-orang yang belajar hukum agama, hukum fikih segala macamnya, ada model-modelnya, tuh nih, ibarat kata sholat wajibnya bagaimana, sunnahnya bagaimana, batalnya bagaimana, makruh. Ente mau duduk kepada kelompok ahli fikih tadi, ente akan dapatkan, tuh ngerti? Di kelompok itu ya ada malaikat Jibril duduk nimbrung bersama mereka. Tuh, Tuh, ngerti? Itulah bahasa Rasulullah. Innal malaikata la tadau ajnihatahum li talibil ilmi ridwan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat Allah, para malaikat, tuh ngerti? Mereka akan membentangkan sayap-sayap mereka. Buat siapa? Li talibil ilmi. Bagi orang-orang yang upayanya tuh nih mencari ilmu. Malaikat bentangkan sayap. Tuh ngerti? Kepada orang pelajar ilmu agama. Kenapa? Ridwan, semata-mata malaikat senang, malaikat girang. Tuh ngerti? Kepada orang-orang yang berupaya menuntut ilmu. Tuh, makanya di majlis ilmu ada malaikat. Tuh ngerti? Di tempat-tempat baik ada malaikat, tuh ngerti? Tapi dengan majlis ilmu ente jadi tahu, tuh ngerti? Ya, banyak orang hadir maulid gila, ilmu nggak mau, nggak tahu akhlak, nggak tahu adab. Orang soleh lewat, orang alim lewat, dalam keadaan capek segala macamnya. Didorong-dorong, diselamanin sampai pecinya miring segala macamnya. Kalau ente belajar ilmu nggak mungkin begitu. Kenapa? An-nazar fi wajhil alim ibadah.
memandang kepada orang berilmu, ya, karena didasari kecintaan, kekaguman, ya, dan segala macam hal yang kita rasakan keberkahan ilmunya, itulah ibadah kamu di mata Allah. Kenapa ente harus dorong-dorong dia? Tahu ngerti? Kenapa ente harus segala macam sampai dia misalkan la ilaha illallah? Tahu ngerti? Kalau ente belajar ilmu, lalu tahu tata cara, etika, adab, bagaimana menghadapi orang berilmu, enggak nantinya ente berperilaku sehina itu. Tahu ngerti? Itu berarti ilmu lebih utama ketimbang yang lainnya. Tuh ngerti? Sehingga barang siapa orang yang mengutamakan ilmu daripada yang lainnya, maka apa-apa yang selain ilmu Allah berikan kepada dia. Sebagaimana Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Tuh nih, dikasih pilihan sama Allah. Tuh ngerti? Ente mau harta? Tuh ngerti? Mau kerajaan atau mau ilmu? Fakhtarul ilma. Nabi Sulaiman milih ilmu. Fa'atahu Allahul ilma wal muluk. Akhirnya Allah berikan kepada Sulaiman ilmu dan tahta kerajaan yang tak mungkin ada manusia menandinginya sampai kiamat. Tuh, Nabi Sulaiman kan lebih terkaya itu. Ngerti? Awalnya dikasih pilihan sama Allah. Pilih, ente mau jadi raja, mau jadi kaya raya, ya, jadi raja segala macam, yang nggak ada raja melebihi kerajaan ente. Atau ente mau ilmu. Fakhtara Sulaiman al-ilma. Nabi Sulaiman milih ilmu. Fa'atahu Allahul ilma wal muluk. Tapi begitu Nabi Sulaiman milih ilmu, akhirnya Allah berikan ilmu, Allah berikan juga kerajaan. Tuh, ngerti? Coba, karena ilmu orang kafir Allah nggak beri. Innallaha yu'tid dunya liman yuhibbu wa liman la yuhib. Allah memberikan dunia kepada hamba yang dicintainya dan kepada hamba yang nggak dicintainya. Wala yu'til ilma illa man yuhib. Tapi tidak mungkin Allah memberikan ilmu yang menjadikan dia tahu akan adanya Tuhan pencipta segala alam semesta. Dan gak mungkin Allah memberikan dia ilmu yang dengan ilmu tahu, ya dengan ilmu itu dia tahu adanya utusan oleh Muhammad SAW yang wajib ditaati, dipatuhi apa yang Rasul ajarkan, melainkan Allah berikan ilmu tadi kepada hamba yang dipilihnya, kepada hamba yang dicintainya. Berarti kalau ente ama aneh dan siapapun kita yang sebagai beragama Islam, ya, dapat kesadaran dari Allah, dapat ingatan dari Allah, belajar ilmu agama, tutup mata dari melihat nikmat orang lain. Kenapa? Karena bintik-bintik kecintaan Allah Ta'ala ada di diri ente. Mengingat Allah Ta'ala jadikan perhatian ente mau mencari ilmu ajaran agama. Tunggu, yang tidak sembarangan hamba diberikan nikmat itu oleh Allah Ta'ala. Adapun dunia, orang kafir diberi lebih oleh Allah. Tunggu, orang munafik dikasih lebih oleh Allah. Orang-orang zindik dikasih lebih oleh Allah. Orang-orang fasik dikasih lebih oleh Allah. Tapi ilmu tidak. Ngerti? Ilmu yang menjadikan kita tahu bagaimana memanfaatkan umur di alam dunia itu nggak sembarangan diberikan oleh Allah. Illa kecuali Allah berikan ilmu tadi liman yuhib, kepada hamba yang Allah cintainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan buat kita semua dalam perkumpulan kita malam hari ini, ya, berkah adanya anak cucu dari Muhammad SAW, ya, dan berkah riwayat Nabi Muhammad SAW, dan berkah ratib, berkah yasin segala macamnya, sehingga dengan keberkahan tadi, ya, Allah jadikan kita tidak bangun dari tempat ini, tidak beranjak dari tempat ini, tidak pulang dari tempat ini, melainkan Allah Ta'ala tanamkan kepada kita semua hidayah dan taufiknya untuk kita senantiasa dapat petunjuk agama, bimbingan agama, arahan agama, petuah agama, dan petunjuk itu disertai oleh Allah dengan taufiknya, sehingga kita dapat mengamalkan apa yang agama beri petunjuk buat kebaikan hidup kita dunia dan selamat kita di akhirat kelak dengan hak Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lebih kurangnya minta maaf dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.